Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap di rumah saja. Pada video kita kali ini, saya akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran. Jadi, kalau dalam koordinat kartesius, daerah-daerahnya itu kita bagi menjadi 4 yang disebut dengan kuadran. Jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk kuadran 1, sudutnya itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2, sudutnya dimulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3, sudutnya antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran yang keempat, sudutnya antara 270 derajat sampai 360 derajat. Di video yang sebelumnya kan sudah saya bahas tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa, yaitu yang ada di kuadran 1. Jadi untuk sekarang akan saya bahas ke 4 kuadran tersebut. Mari disimak. Oke, untuk pertama yang akan saya bahas perbandingan trigonometri pada kuadran yang pertama. Jadi misalnya kita buat segitiga siku-sikunya yang melalui titik P, X, Y, berarti sisi tegaknya itu Y, sisi mendatarnya X, dan sisi miringnya itu R. Kemudian ada sudut alfa. Jadi kita buat perbandingannya untuk sin alfa, depan per miring, berarti Y per R. Selanjutnya cos alfa, samping per miring, yaitu X per R. Kemudian tan alfa, depan per samping, yaitu Y per X. Untuk kosekan alfa itu kan 1 per sin, berarti R per Y. Sekan alfa 1 per cos, berarti R per X. Dan terakhir kotangen alfa itu 1 per tan, berarti X per Y. Jadi kalau dari sini kita lihat dari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen semuanya positif. Kita masukkan ke dalam tabelnya. Untuk kuadran 1 semua perbandingan trigonometrinya adalah positif. Kemudian untuk kuadran kedua, kita pindahkan tadi titiknya menjadi titik P min X, Y. Sisi miringnya tetap R dan sudutnya kita tetap buat pakai yang alfa. Berarti kalau untuk di kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif. Jadi untuk sin depan per miring, berarti Y per R. Kemudian cos, samping per miring, sampingnya tadi X, karena dia di kuadran kedua menjadi min X per R. Untuk tan, depan per samping, berarti Y per min X. Kosekan 1 per sin, R per Y. Sekan 1 per cos, R per min X. Kotangen 1 per tan, berarti min X per Y. Jadi kalau pada kuadran kedua kita lihat sinnya positif, cosnya negatif, tannya negatif, kosekan positif, sekan negatif, dan kotangen negatif. Kita masukkan ke dalam tabelnya. Sin positif, cos negatif, tan negatif, kosekan positif, sekan negatif, dan kotangen negatif. Selanjutnya untuk kuadran ketiga, berarti di sebelah kiri bawah, sebuah segitiganya melalui titik P min X, min Y, kemudian R. Jadinya untuk sin alfa
depan per miring min Y per R. Cosnya samping per miring min X per R. Tangennya depan per samping min Y per min X. Min ketemu min jadinya positif Y per X. Kosekan 1 per sin R per min Y. Sekan 1 per cos R per min X. Kotangen 1 per tan min X per min Y, sama-sama negatif, jadinya positif X per Y. Jadi kalau kita lihat di sini perbandingan trigonometrinya hanya tangen dan kotangen yang hasilnya positif. Kita masukkan ke tabel, sinnya negatif, cosnya negatif, tangen positif, kosekan negatif, sekan negatif, dan kotangen positif. Yang terakhir di kuadran keempat, berarti segitiganya berada di kanan bawah. Melalui titik P, kalau dia di kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Dan tetap melalui R, sudutnya tetap alfa. Jadi kita buat sin alfa. Sin depan per miring, depannya itu min Y, miringnya R. Kemudian cos samping per miring, yaitu X per R. Selanjutnya lagi tan depan per samping, berarti min Y per X. Selanjutnya kosekan 1 per sin, yaitu Y R per min Y. Sekan 1 per cos, yaitu R per X. Dan terakhir kotangen 1 per tan, yaitu X per min Y. Jadi dari sini kita dapat perbandingannya, yang positif hanya kosinus dan sekan. Kita masukkan ke dalam tabelnya. Sinnya negatif, cosnya positif, tannya negatif, kosekan negatif, sekan positif, kotangennya negatif. Jadi kalau misalnya hanya 3 perbandingan trigonometri yang sin cos tan, cara mengingatnya gini. Kuadran 1 semua positif, jadi all ya. Kemudian kuadran kedua yang positif hanya sin, kuadran ketiga yang positif hanya tan, dan kuadran keempat yang positif hanya cos. Jadi cara mengingatnya al, sin, ta, ku. Jadi kuadran 1 all, al, sin, ta, ku. 1 semua, 2 sin, 3 tan, dan 4 cos. Contoh ya, untuk contoh yang pertama ada gambar koordinat kartesius melalui titik Q. Jadi pada gambar di atas koordinat titik Q-nya yaitu min 12,5. Hitunglah yang pertama, menghitung panjang R atau OQ. Yang B, jika besar sudut X OQ sama dengan alfa, carilah perbandingan sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Jadi untuk yang pertama kita mencari R. Ini kan merupakan sebuah segitiga siku-siku. Jadi kalau kita mencari R, kita memakai Pitagorasnya ya. Jadi untuk yang sisi yang bawah yaitu min 12, X-nya min 12, kemudian Y-nya 5. Mencari R, mencari sisi miring. Berarti mencari sisi miring, R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan X-nya tadi min 12 dikuadratkan ditambah Y-nya 5 kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan min 12 pangkat 2 adalah 144 ditambah 5 kuadrat yaitu 25. Berarti R kuadrat sama dengan 144 ditambah 25 adalah 169. R sama dengan akar dari 169 yaitu 13. Selanjutnya
kita mencari perbandingan trigonometrinya. Sin alfa itu Y per R. Y-nya tadi 5, R-nya 13, berarti 5 per 13. Kemudian cos alfa itu X per R, sama dengan X-nya min 12, R-nya 13. Kemudian tan alfa Y per X, yaitu 5 per min 12. Kemudian kosekan alfa R per Y, yaitu 13 per 5. Sekan alfa sama dengan Y per X, berarti 13 per min 12. Terakhir kotangan alfa, yaitu X per Y. X-nya min 12, Y-nya 5. Selanjutnya contoh yang kedua, perbandingan trigonometri berikut, mana yang bernilai positif dan mana yang negatif. Pertama, sin 105 derajat. Sudut 105 derajat berada di kuadran kedua. Tadi sudah kita cari untuk kuadran kedua, yang positif hanya sin dan kosekan. Sin 105 derajat berada di kuadran 2, berarti positif. Kemudian yang B, cos 236 derajat. Sudut 236 derajat berada di kuadran ketiga. Tadi untuk perbandingan trigonometri kuadran ketiga, yang positif hanya tangen dan kotangen. Jadi cos 236 bernilai negatif. Yang ketiga, tan 98 derajat. Sudut 98 derajat berada di kuadran kedua. Untuk kuadran kedua, yang positif hanya sin dan kosekan. Jadi tan 98 derajat bernilai negatif. Yang keempat, kotangen 87 derajat. Sudut 87 derajat berada di kuadran pertama. Kalau kuadran pertama, semua perbandingan trigonometri bernilai positif. Jadi kotangen 80 derajat nilainya positif. Yang kelima, sekan 144 derajat. Sudut 144 derajat berada di kuadran kedua. Untuk perbandingan trigonometri kuadran kedua, yang bernilai positif hanya sin dan kosekan. Jadi untuk sekan 144 derajat nilainya negatif. Terakhir, kosekan 80 derajat. Sudut 80 derajat berada di kuadran pertama. Untuk kuadran pertama, perbandingan trigonometrinya semua bernilai positif. Berarti kosekan 80 derajat nilainya positif. Jadi bisa kita tuliskan tadi sin 105 positif, cos 236 negatif, tan 98 negatif, kotangen 87 positif, sekan 144 negatif, kosekan 80 positif. Oke, itu saja untuk pembahasan pada video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, bye-bye.